kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang melayakkan kami hari ini. Kami boleh disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Terima kasih buat hidup yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan-Mu. Kami syukuri anugerah-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Ajari kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti dan mampukan kami untuk menghidupinya. Berkati umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara streaming live online dimanapun mereka berada. Permuliakanlah nama-Mu dan berkatilah umat-Mu. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Terpujilah Tuhan yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Saya ingin menyapa jemaat yang saat ini streaming live online dimanapun Anda berada. Saya berdoa kasih Tuhan juga memenuhi hati Anda dan memberkati hidup Anda. Amen. Saya akan khotbah tentang sexual immorality. Karena karya salib Kristus di dalam hidup kita akan menjadi sia-sia dan rusak. Karya yang begitu luar biasa, begitu agung, pengorbanan Kristus di kayu salib buat kita bisa dirusak karena kebodohan kita sendiri. Salah satunya adalah sexual immorality. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 kita baca sama-sama 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Anda tahu bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib justru menebus kita dari segala dosa, dari hidup yang sia-sia, dari kegelapan, supaya kita beroleh anugerah yaitu keselamatan. Yang percaya katakan amin. Dan yang bisa merusak karya Kristus dalam hidup kita adalah kebodohan kita sendiri. Dikatakan bahwa orang-orang yang tidak adil, ini terjemahan yang kurang tepat. Di dalam bahasa aslinya pengertiannya adalah orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan standar kebenaran Allah. Katakan standar kebenaran Allah. Dalam bahasa Inggris terjemahan English ESV, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Orang-orang yang gak hidup dalam kebenaran tidak akan mewarisi kerajaan Allah, yaitu keselamatan kekal di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Mari kita lihat gaya hidup dalam ketidakbenaran yang seperti apa yang bisa membuat kita tidak bisa menikmati hidup kekal bersama Kristus, yaitu orang cabul dikatakan, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Nah, saya nggak akan bahas detail tentang perbuatan-perbuatan ketidakbenaran ini. Saya akan langsung mengkerucut kepada kata orang cabul. Orang cabul di dalam bahasa Inggrisnya adalah sexually immoral. Orang-orang yang hidupnya itu punya kecenderungan melakukan imoralitas secara seksual. Nah, apa sih yang termasuk dengan itu? Tapi saya mau bahas dulu gini. Konsekuensinya sangat berat. Orang-orang yang melakukan sexual immorality ini akan kehilangan warisan kerajaan Allah yaitu keselamatan kekal. Jadi jangan anggap sepele karena di dalam Alkitab dibahas banyak sekali ayatnya. Saya enggak bisa bacain satu-satu karena waktu, tolong difoto kalau ada yang mau foto. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dibahas juga bahwa perbuatan daging salah satunya sexual immorality, percabulan, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kemudian Efesus 5 ayat 5 diulang lagi.
Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah yaitu penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Lagi di dalam banyak ayat disebutkan tentang perbuatan cemar, zinah maupun cabul. Di dalam Alkitab istilah sexual immorality sering diterjemahkan dari bahasa Yunani yang itu pornia, katakan pornia. Pornia atau pornoi merupakan akar kata dari pornografi. Nah, apa yang dimaksud dengan sexual immorality? Sexual immorality atau pornoi adalah segala jenis hubungan seksual yang tidak bermoral, yang di luar ketentuan Allah, yaitu pernikahan suami istri, dan heteroseksual, yaitu satu laki-laki dengan satu perempuan. Kita akan bahas lagi di bawah setelah ini. Apa saja yang termasuk sexual immorality? Silakan. Yang pertama, seks sebelum menikah. Hubungan seksual di antara mereka yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah merupakan sexual immorality. Yang kedua, perzinahan. Ketidaksetiaan seseorang yang sudah menikah dengan orang lain, berhubungan seks dengan orang selain pasanganmu yang sah. Yang ketiga, prostitusi. Bukan hanya orang-orang yang menggunakan jasa para prostitut, tapi juga yang terlibat dalam jasa seksual, termasuk diantaranya para germo. Orang-orang yang melakukan human trafficking, menjual anak-anak remaja untuk prostitusi. Yang keempat, sexual immorality termasuk penyimpangan seksual, termasuk di dalamnya hubungan seks sesama jenis, incest, hubungan sedara, threesome, berhubungan seks antara 3 orang. Pedofilia, kecenderungan untuk seksual kepada anak-anak di bawah umur. Bestialitas, hubungan dengan hewan. Yang berikutnya, sexual immorality, yaitu pornografi dan pikiran kotor. Yesus sendiri yang menarik sexual immorality bukan hanya secara fisik, tetapi secara visual. Ketika Anda suka menonton pornografi dan memuaskan diri Anda sendiri, nah ini termasuk sexual immorality. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi hati-hati dengan segala jenis sexual immorality karena akan membuat kita kehilangan keselamatan. Nah, rancangan Allah bagi seks dan pernikahan, Anda harus paham kebenaran ini. Bahwa seks itu diciptakan Tuhan. Buat apa? Saya kasih tahu Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kita baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa seks adalah bagian dari penciptaan Tuhan. Dan desain originalnya Tuhan untuk seks adalah antara laki-laki dan perempuan. Tuhan itu menciptakan kita heteroseksual, yang artinya dengan lawan jenis. God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Laki-laki dan perempuan. Kemudian jelas di ayat ini seks didesain Tuhan untuk sarana memenuhi mandat Allah, yaitu beranak cucu. Jelas sekali ya. Jadi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi untuk beranak cucu. Kalau ada yang tanya, Bu Heni gimana kalau saya nggak dikaruniai anak? Kita bahas tidak di sini.
Tapi percayalah bahwa punya anak gak punya anak ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Nah, jangan lupa bahwa kodrat penciptaan Tuhan atas seks bagi manusia adalah antara laki-laki dan perempuan. Tetapi bukan sembarangan. Kita lihat di ayat berikutnya. Kejadian 2 ayat 24. Rancangan Allah bagi seks adalah sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Katakan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Katakan satu daging. Ayat ini merupakan fondasi dari rancangan Allah bahwa hubungan seksual itu hanya boleh dilakukan dalam pernikahan. Tidak dikatakan bersatu dengan pacarnya, tapi bersatu dengan istrinya. Jelas sekali di ayat ini, seks diciptakan untuk pernikahan, bukan pacaran. Yang pacaran berhenti, bikin dosa. Berhenti melakukan seks bebas dan berhenti merusak tubuhmu sendiri. Amen. Kamu berharga. Katakan kanan kirimu, kamu berharga. Haleluya. Banyak sekali orang-orang yang karena sudah terlanjur berhubungan seks sebelum nikah, kehilangan harga diri. Sehingga mereka jatuh lagi dengan orang lain. Jatuh lagi dengan orang lain. Akibatnya merusak dirinya, merusak masa depannya. Istilah menjadi satu daging dalam ayat 24 merujuk kepada persatuan fisik, emosional, dan spiritual antara suami istri. Makanya kalau orang tuh bercerai sebenarnya dia tidak pernah benar-benar pulih. Karena sudah menjadi satu. Pasti ada luka. Saya mau tanya, Anda pernah cabut batang pohon ya dari dahannya? Ada nggak bekasnya? Nggak pernah benar-benar bisa pulih. Coba kamu putusin jarimu satu. Pasti ada lukanya, tidak pernah bisa benar-benar pulih. Makanya jangan pecahkan dirimu dengan banyak orang. Sexual immorality merupakan buah dari hidup yang tidak menghormati Allah. Tidak takut akan Allah. Di dalam Roma 1 kita baca ayat yang ke-21 lalu 26 sampai 28. Sama-sama yuk, penting sekali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 6. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. Baca, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan, katakan, apa yang tidak pantas. Dengar, orang-orang yang dikatakan tidak mengakui Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang gak punya takut akan Tuhan. Saya kasih tahu, saya have nothing to against people who sing Jesus is my best friend. Tapi saya kasih tahu, Dia bukan teman, Dia raja di hidup kita. Waktu Anda terima Yesus dalam hidupmu, Anda mengundang Dia untuk masuk dalam hatimu dan jadi raja atas hidupmu. Jangan karena kita tahu Tuhan mencintai kita, bahwa Dia kekasih jiwa kita, bahwa kita calon mempelainya, kita suka perlakukan Dia kayak pacar. Kalau pacar itu sering dipermainkan. Benar nggak? Tapi kalau kita
raja, kita akan punya rasa kagum dan hormat dan takut akan dia. Setuju, katakan amin. Katakan, Tuhan raja di hidupku. Yesus raja di hidupku. Hormati dia, jangan gak hormat sama Tuhan. Orang-orang yang gak menghormati Tuhan dalam hidupnya, tidak takut akan Tuhan, akibatnya Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Penyimpangan-penyimpangan moralitas seksual. Orang-orang yang hidupnya nggak punya akhlak dan moral yang baik. Ini adalah akibat dari orang-orang yang nggak takut Tuhan. Dikatakan Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dishonorable passion. Shameful desires, keinginan-keinginan yang memalukan. Pursue unnatural desire, mengejar perkara-perkara yang gak natural, gak alami. Dikatakan suami istri meninggalkan persetubuhan yang wajar. Against natural relations, contrary to nature. Saya kasih tahu suami istri, Anda kalau berhubungan seks itu harus dengan rasa hormat kepada pasanganmu. Karena pernikahan di mata Allah sangat berharga. Pernikahan itu sangat bernilai, bukan main-main. Jangan nikah sembarangan nikah. Pernikahan adalah sebuah institusi yang pertama kali Tuhan sendiri yang bentuk. Miliki rasa hormat, karena di mata Tuhan pernikahan kita sangat bernilai. Ketika Anda berhubungan seks dengan pasanganmu, tidak boleh dengan paksaan. Apalagi sampai merendahkan pasanganmu. Tidak menjaga perasaannya. Anda memuaskan birahimu tanpa memikirkan martabat pasanganmu. Saya kasih tahu, saya menghajar para perempuan-perempuan untuk menghormati suaminya. Melakukan hubungan seks sebagai bentuk pelayanan kasih dan respek buat suami. Tetapi sebaliknya suami-suami harus dengar ini. Istrimu bukan objek eksploitasi hawa nafsu. Istrimu adalah pemberian Tuhan yang harus kamu hargai. Amen. Hubungan seks itu gak boleh dengan paksaan. Makanya saya bikin seminar seks untuk perempuan. Supaya kamu tidak dipaksa, harus lahir dari pemberian diri yang mengasihi suami. Karena mengerti bahwa seks adalah kebutuhan. No excuse bilang kalau nggak dilayani jadi selingkuh, itu alasan laki-laki. Tapi saya juga mengajarkan pada perempuan bahwa kalau kita mengasihi, kita melayani. Tidak perlu dipaksa memberi diri. Amen? Kok nggak amin? Istri-istri yang udah ikut seminar pasti on fire. Makanya rugi yang gak ikut kemarin. Maaf gak ada rekamannya. Karena eksklusif banget. Dikatakan meninggalkan persetubuhan yang wajar. Persetubuhan yang wajar tuh kayak gimana? Bukan tentang gayanya. Persetubuhan yang tidak wajar adalah gini. Perpindahan dari desain heteroseksual kepada homoseksual. Desain Tuhan heteroseksual antara laki-laki dan perempuan, suami dengan istri. Kita lihat ayatnya, Roma 1 ayat 26. Dalam terjemahan New Living Translation bahasa Inggris dibilang gini, that is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turn against the natural way to have sex. And instead indulge in sex with each other. Lesbian. Istri-istri meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan yang gak wajar. Bahkan melawan kodrat alami mereka. Dan mereka mulai bersetubuh dengan sesama jenisnya. Ini lesbianisme. Kemudian di dalam Roma 1 ayat 27. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men
and receiving in themselves a due penalty for their error. Dengar, ini laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar sehingga mereka malah having sex dengan sesama jenis. Sekali lagi menyangkal dan melawan kodrat alam yang Tuhan sudah ciptakan. Saya kasih peringatan ini buat lesbianisme maupun homoseksual. Imamat 18 ayat 22. Kita baca sama-sama. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Saya ingatkan Yudas 1 ayat ke-7. Kita diingatkan tentang Sodom dan Gomora. Sebenarnya ada apa dengan Sodom Gomora? Kenapa Tuhan sampai bakar satu kota itu, Gomora dibakar, Sodom dibakar, dua kota ini habis luluh lantak, gak ada tersisa. Lot yang lari bersama istrinya dan semuanya mati, tapi istrinya menjadi tiang garam karena lihat ke belakang. Kalau Anda ingat cerita itu, ada apa dengan mereka? Kita lihat Yudas 1 ayat 7. 3, 2, 1. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai, katakan, peringatan kepada saya. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora sebagai peringatan untuk semua orang. Jangan main-main. Kalau Tuhan marah, mati kita. Di dalam ayat ini dikatakan pursue a natural desire, dalam terjemahan aslinya mengejar daging yang lain. Yang artinya adalah mereka itu mengejar apa yang, melawan apa yang ditetapkan Tuhan, yaitu pernikahan laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang demikian pasti menanggung siksaan api kekal. Saya pernah melayani seorang anak muda yang dengan jujur berkata kepada saya, Bu Heni, saya tidak bisa jatuh cinta sama perempuan. Saya punya kecenderungan selalu suka laki-laki. Apa yang saya harus lakukan? Saya tidak memilih lahir seperti ini. Saya tidak tahu dari mana perasaan cinta itu datang. Kenapa saya bisa jatuh cinta sama pria dan bukan wanita? Anak ini baik, dia cinta Tuhan. Saya kasih tahu dia. Makanya Yesus berkata, barang siapa ingin mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Apa arti penyangkalan diri? Penyangkalan diri adalah begini, kita tidak selalu mengikuti yang kita mau. Karena yang kita mau, kata Rasul Paulus, selalu berlawanan dengan keinginan roh. Yang kita mau tuh selalu daging-daging yang bikin dosa. Saya tadi ngobrol sama Citra. Kami tadi cerita bagaimana kami menyangkal diri kami untuk gak makan nasi padang. Saya doyan banget nasi padang. Nasi BPK, doyan banget. Tapi demi kesehatan saya, karena Pak Jojo bilang sebagai istriku kau harus fit and healthy. Saya nggak boleh gemuk, jadi saya berjuang olahraga terus, jaga body. Saya kasih tahu, yang biasanya enak buat daging kita nggak sehat buat roh kita. Itulah kita butuh sangkal diri. Saya kasih tahu. Waktu kita itu punya hubungan pernikahan yang tidak harmonis. Ketika kita dapat kesempatan didekati sama orang yang jauh lebih sayang sama kita. Cocok sama maunya kita. Bisa memuaskan keinginan kita, sayangin kita, menghargai kita lebih dari pasangan kita. Keinginan selingkuh pasti ada. Tetapi penyangkalan diri berarti tidak mengikuti keinginan dosa dalam diri kita. Tidak mengikuti keinginan daging kita. Seperti ketika kita butuh uang. Dapat tawaran, lu kalau bisnis ini,
T, bukan M lagi. Tapi kita tahu ini nggak benar. Masa bikin bisnis judol? Merugikan banyak orang tapi kamu kaya. Yesus bilang, apa gunanya kamu memiliki seluruh harta dunia, tapi kalau kamu binasa, kehilangan nyawamu sendiri. Yang paling penting tuh yang di kekekalan, bukan yang hari ini. Amen? Nggak ada yang kita bisa pertahankan selama-lamanya di sini. Saya kasih tahu, menyangkal diri menjadi bagian dari kehidupan kita. Seperti Yesus menyangkal dirinya dan pikul salibnya. Memikul salib adalah ini. Ketika kita tidak memilih untuk lahir seperti ini. Tapi kita mau hidup dalam ucapan syukur dan ketaatan kepada kebenaran. Kita mau hidup dalam firman Allah. Kita harus pikul salib kita. Saya kasih tahu waktu saya ngalamin harus terima panggilan Tuhan untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Kadang itu gini, ngapain sih gue capek-capek berjuang buat orang, kan bukan buat gue. Cari duit juga bukan buat gue, gak memperkaya gue, ngapain? Udah gitu mending yang ditolong tuh baik, yang ditolong banyak yang gak tahu diri. Dengan sepenuh hati nih ngomongnya. Kadang capek, kadang ngeselin, kadang kayak orang gila gak sih gue gitu mikirnya ya. Ini true. Tapi kemudian saya minta ampun saya sama Tuhan, saya bilang ini, hidup saya bukan punya saya lagi, hidup saya milik Kristus. Aku hanya hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut dengan perkataanmu. Biarlah aku menghidupi panggilan ini sampai terakhir. Saya pikul salib buat Tuhan. Amen. Saya nggak tahu salibmu di hidupmu apa. Mungkin salibmu punya istri yang nggak pernah berubah. Salibmu punya suami yang nggak pernah berubah. Apakah harus bercerai? Kadang penyangkalan diri dan pikul salib itu kita jalani di kerjaan, di keuangan, di keluarga. Kita punya orang tua yang nggak tanggung jawab sama hidup kita. Tapi begitu tua kita harus ngurus dia. Itu perlu penyangkalan diri habis-habisan, saya kasih tahu. This is real. Secara daging kita mau bilang gini, lu kemana lagi gue butuh? Lu gak pernah gedein gue, gak pernah kasih makan gue, gak sekolahin gue. Tiba-tiba sekarang gue udah gede, gue masih hidupin lu. Sometimes daging kita teriak. Tapi inilah penyangkalan diri dan pikul salib ketika kita memilih mengasihi Tuhan dan menghidupi firman-Nya. Aku mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Keinginanku gak penting. Keinginan Tuhan paling penting. Setuju, katakan amin. Haleluya. Saya bilang sama anak muda ini. Saya bilang, hey, Cici gak munafik, Cici ngerti perasaan kamu. Cici tahu gak gampang buat kamu nyangkal diri. Tapi kalau kamu mau pikul salib, jangan menikah. Sampai Tuhan mengirimkan seseorang wanita yang bisa kamu cinta. Jangan nikah demi status. Kalau kamu gak bisa jatuh cinta sama lawan jenis, itu salib, gak usah nikah aja. Emang harus nikah baru bahagia? Yang sudah menikah katakan amin. Udah, hidupi rencana Tuhan, gedein anak dan kasihi Tuhan dengan hidupmu. Amen. Haleluya. Yuk, jangan karena syahwat kita gak selamat. Jangan karena memuaskan syahwat kita kehilangan selamat. I'm serious. What is sex? Nothing compares to apa yang Tuhan udah siapin buat kita di sorga nanti. Amen. Aduh, hidup kekal jauh lebih penting dari segalanya. I will not trade it with anything. Haleluya. Saya berdoa mintalah kasih karunia Tuhan. Saya tahu gak gampang menang atas dosa. Ketika kamu cinta sama selingkuhanmu for real. I know it's not easy. Tapi berdoalah. Berdoa begini. Tuhan, berikan kasih karuniamu. Supaya aku bisa menolak apa yang sulit aku tolak. Yuk yang mau jujur berdoa sama-sama saya. Tuhan, ayo dong sama-sama dong.
Tuhan, tolong aku untuk bisa menolak hal-hal yang sulit aku tolak demi kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Amen. Saya akhiri. Apakah orang-orang yang melakukan imoralitas seksual, sexual immorality dapat diampuni? Saya tahu pasti ada yang merasa tertuduh. Tapi bisakah kita diampuni? Jawabannya bisa. Haleluya. Kalau Anda ada di sini atau di rumah dan mendengarkan khotbah ini, berarti ada kasih karunia bagi Anda. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita ditegur dan diingatkan, berarti masih tersedia kasih karunia. Meskipun secara tegas Alkitab melarang sexual immorality, tapi di dalam 1 Korintus 6 ayat 11, Rasul Paulus berkata begini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi dulu pernah melakukan sexual immorality. Tetapi kamu telah memberi dirimu yang pertama disucikan. Katakan disucikan. Kamu telah dikuduskan. Katakan dikuduskan. Kamu telah dibenarkan. Katakan dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ini menunjukkan bahwa melalui pertobatan dan kasih karunia Kristus, seseorang bisa lepas dari dosa seksual immorality. Apa yang terjadi di masa lalu bisa Tuhan ampuni, asalkan kita bertobat sungguh-sungguh. Meninggalkan gaya hidup yang tidak benar. Ada kuasa dalam kebangkitan Kristus untuk kita bangkit dan bertobat sungguh-sungguh. Amen. Arti dari hidup baru yang Tuhan berikan lewat salib adalah gini, dosa-dosa kita diampuni, kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan hidup baru. Yang mau katakan amin. Saya akhiri 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20, kita akhiri yuk. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20 sama-sama. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang mau katakan amin. Jangan karena demi memuaskan syahwat kita tidak selamat. Yang mau bertobat sungguh-sungguh katakan amin. Yuk buka hatimu, kita berdoa. Tuhan tolong kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala kekeliruan kami. Ampunilah segala pikiran kami yang sia-sia dan kotor Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya darah-Mu menyucikan. Dari mulai pikiran kami sampai kepada perenungan hati kami. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menguduskan. Dan kami percaya di dalam nama-Mu Yesus kami dibenarkan dan kami dimerdekakan dari segala ikatan dosa yang membelenggu kami, dari segala pikiran yang najis dan kotor, dari segala kesia-siaan. Kami merdeka sungguh-sungguh hanya di dalam nama Yesus. Yang mau merdeka katakan sama-sama amen. Have a blessed Sunday. God bless you. I love you guys. Berapa banyak sudah diberkati firman Tuhan, yang diberkati sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu bisa, kita akan mempersiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Adakah di antara kita yang belum menerima roti dan anggur, boleh melambaikan tangan Bapak Ibu dengan tinggi-tinggi.
Dan jangan diturunkan sampai Bapak Ibu menerima roti dan anggur. Buat saudara mengikuti secara online, selamat datang dalam ibadah Impact Community Indonesia. Kita bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk kita bisa melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Kalau nggak ada roti bisa diganti dengan biskuit, dan kalau tidak ada anggur bisa diganti dengan sirup teh atau air putih, sehingga kita bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus ini bersama-sama. Masih adakah di antara kita yang belum menerima roti dan anggur? Tetap angkat tangan tinggi-tinggi sampai Bapak Ibu menerima roti dan anggur, baru kemudian diturunkan. Puji Tuhan. Baik, saya minta untuk saudara bisa melihat ayat yang tertulis pada roti Bapak Ibu, sehingga bisa menjadi perenungan kita hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Baik, dengarkan firman Tuhan. Bukankah ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama, dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menebus kami dan membawa kami dalam terang-Mu yang ajaib, menjadikan kami warga kerajaan Allah dan berhak menerima janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbarui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama, dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serang roh jahat. Aku tidak kena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak kena stroke, dirawat ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari, berkelimpahan, tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan mujizat Tuhan, meraih janji Tuhan, dan mengalami terobosan di dalam nama Yesus. Darah Kristus tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita buka tangan kita dan kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya. Terima kasih. Darah-Mu tercurah atas setiap kami, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami, memulihkan setiap kami. Sehingga setiap kami yang percaya di dalam nama Yesus
tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk pengorbananmu yang sempurna Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Saya mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Henny Kristiano. Saya percaya setiap kita di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti secara online diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan pagi siang hari ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan persepuluhan maupun donasi untuk Yayasan Tangan Pengharapan maupun Gereja Impact Community Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online maupun secara onsite bisa men-scan QR Code yang tertera di layar maupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan kami juga menyediakan mesin edisi yang ada di lobi gereja. Jika Bapak Ibu rindu memberikan secara tunai, Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan jangan lupa untuk dimasukkan ke kotak persembahan setelah selesai ibadah. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dalam setiap kehidupan kami, sehingga kasih-Mu boleh terpancar melalui perkataan maupun tindakan kami. Tuhan, sebentar kami rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Suci kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah setiap persembahan kami boleh memuliakan nama-Mu untuk kebesaran nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang semua yang siap memberikan persembahan yang terbaik bersama saya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Yesus kau bagi kemenanganku ada di dalam-Mu. Haleluya, Yesus kau hidup, kuasa-Mu terima keselamatan, terima kemenangan, terima sukacita yang kau berikan dan kau sediakan. Terima keselamatan, terima kemenangan, terima sukacita yang kau berikan dan kau sediakan. Haleluya. Menurut Indeks Kelaparan Global, pada tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-70 dari 123 negara. Kemiskinan menjadi penyebab utama tingginya angka kelaparan di Indonesia. Ironinya, di mana kelaparan masih terjadi di Indonesia, angka sampah makanan justru masih cukup tinggi. Berbanding terbalik dengan angka malnutrisi yang masih tinggi, terutama di daerah 3T. Melalui program Product for Purpose, setiap donasi yang Anda berikan tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga menghadirkan dampak yang nyata. Dengan donasi mulai dari Rp350.000, Anda turut berkontribusi dalam pemenuhan gizi anak-anak di pedalaman dalam program Feeding Tangan Pengharapan. Anda akan Shalom, bertemu kembali bersama saya Epafras dalam Warta Jemaat Impact Community Indonesia. Mari hadir dalam ibadah 60 Minute Worship yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19.30 secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Bagi anak-anak muda, jangan lupa hadir dalam ibadah Impact yang adult yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 April di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam fellowship khusus bagi Anda para pengusaha di Impact Business Community pada hari Sabtu 25 April jam 10 pagi di Gereja Impact Community Indonesia.
akan diadakan baptisan air pada hari Sabtu 25 April 2026 jam 4 sore di Kelapa Gading. Bagi Anda yang rindu dibaptis, silahkan daftarkan diri Anda. Bagi pasangan muda yang berencana untuk menikah dan membutuhkan layanan bimbingan pranikah, mari ikuti Impact Covenant Class yang akan dimulai pada tanggal 12 Mei 2026. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Gereja. Kami membuka peluang bagi jemaat yang sudah ikut komsel dan ingin mengambil bagian menjadi volunteer di divisi misi. Anda bisa mendaftarkan diri Anda ke call center kami. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Impact Community Indonesia. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Dan para asyir akan memberikan welcome card bagi Bapak Ibu Saudara. Di sebelah kiri saya agak tengah ada lagi Bapak Ibu Saudara. So welcome to our family. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, so welcome to our family. Bapak Ibu Saudara bisa menukarkan welcome card di lobi gereja dengan souvenir. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, Bapak Ibu Saudara bisa join di Komsel Impact Community Indonesia Komici. Segera daftarkan diri Anda untuk kita bisa bertumbuh bersama. Impact Senior mengundang Bapak Ibu semuanya yang sudah memasuki Golden Age atau usia senja untuk mengikuti ibadah Impact Senior pada hari Kamis 16 April pukul 11 siang di Gereja Impact Community Indonesia. Dan penyerahan anak akan diadakan pada hari Minggu 19 April di ibadah yang ketiga pukul 12 siang. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menyerahkan anaknya untuk didoakan oleh Bapak dan Ibu Gembala, segera daftarkan anak Anda. Untuk info lebih lanjut bisa mampir di booth yang ada di depan. Demikian pengumuman tambahan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada siang hari ini sudah ada press report dari jemaat Tuhan pada ibadah siang hari ini, yaitu dari Ibu Astuti. Puji Tuhan telah mengalami kesembuhan daripada Tuhan selama 1 minggu mengalami demam. Dan kini Bu Astuti boleh kembali beraktivitas, bekerja dan melayani Tuhan dengan kesembuhan yang baru. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan pada siang hari ini juga telah ada pokok doa dari setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tangan saya ataupun di papan prayer wall yang ada di depan gereja. Dan kita akan sama-sama mendukung doa dari setiap pokok doa yang sudah masuk. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, ingin menuliskan setiap pokok doa dari pergumulan Bapak Ibu, dapat setelah selesai ibadah ini menghampiri prayer wall yang ada di depan untuk menuliskan setiap pokok doa Anda, untuk kami bersama mendoakan. Serta bagi Bapak Ibu yang telah menerima kesaksian dari setiap jawaban doa, silakan menuliskan di form press report yang kami sediakan untuk menjadi kekuatan buat kami semua. Dan bagi Anda yang mengikuti secara online, dapat menuliskan pergumulan hidup Anda ataupun kesaksian hidup Anda di kolom chat yang telah kami sediakan. Dan saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama berdoa untuk setiap pokok doa yang telah masuk. Dan kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari bersama kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas segala kebaikan, penyertaan, dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan kami bersepakat berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah masuk dari jemaat-Mu, baik yang ada di tangan hamba-Mu ataupun yang ada di prayer wall. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Masalah kami tidak bisa tolak, tapi kami yakin dan percaya Kristus yang ada di dalam diri kami itu yang memberikan kekuatan dalam kami menjalani setiap permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh keluar dari permasalahan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena kami memiliki Kristus yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersepakat berdoa pada siang hari ini untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Tuhan berkati dalam kehidupan kedua hamba-Mu ini, dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga mereka, dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, penyertaan Tuhan sempurna.
Dimanapun keberadaan kedua hamba-Mu ini boleh semakin banyak jiwa di bawah mengenal secara pribadi kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan dari Yayasan Tangan Pengharapan maupun Gereja Impact Community Indonesia. Untuk setiap jemaat, staf, volunteer yang ada, Kau boleh bergandeng tangan sehingga apa yang kami karyakan, apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi kota kami maupun bagi masyarakat di sekitar yang Tuhan tempatkan kami. Juga berdoa bagi setiap kami yang hadir pada siang hari ini, baik mengikuti secara online ataupun onsite. Kami yang sedang bergumul dalam kesehatan kami, Tuhan yang berikan kesembuhan. Kami yang sedang mengalami kesesakan, Tuhan yang berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap hubungan rumah tangga dari jemaat-Mu. Kiranya kasih yang daripada Tuhan, anggur yang baru boleh terus mengalir dalam setiap kehidupan rumah tangga dari jemaat-Mu. Tidak ada kata perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan keturunan. Tuhan berkati buah kandungan mereka. Mereka yang sedang mengandung dijauhkan dari keguguran di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang berikan terobosan yang baru. Mereka yang sedang terjerat dalam hutang piutang mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh keluar dari jerat hutang piutang mereka, dan mereka boleh belajar untuk semakin bijaksana mengelola keuangan dalam hidup mereka. Berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu yang sedang menjalani studi mereka, yang akan menghadapi ujian akhir mereka. Kiranya hikmat marifat yang daripada Tuhan boleh melimpah dalam setiap kehidupan anak-anak muda-Mu, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, serta hormat dan patuh terhadap orang tua mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami pada siang hari ini. Kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga yang sertai kami yang sedang dalam perjalanan. Tuhan juga yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kiranya seluruh langkah kehidupan kami dari pagi hari ini sampai nanti malam boleh selalu menceritakan tentang kebaikan, penyertaan, dan kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab kami tidak pernah ditinggalkan sendiri dalam lembah kekelaman pun. Kristus tetap menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan mari bersama kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat Gereja Impact Community Indonesia dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang selalu membimbing, menguatkan, menuntun dalam tiap langkah kehidupan kita sampai kekal selamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat bisa duduk dulu untuk mendapat arahan dari